Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, sebuah film yang berjudul The Villainess yang dirilis tahun 2017 lalu. Film ini mengangkat kisah tentang seorang wanita bernama So-hee. Ia dididik dari kecil sebagai pembunuh. So, tanpa berlama-lama, kita tonton aja yuk. Let's check it out. Film ini diawali dengan aksi tembak-tembakan dan pembantaian oleh seorang wanita yang bernama So-hee. Ia membantai habis satu kelompok gangster dalam satu gedung sampai ke akar-akarnya. By the way, So-hee ini bukanlah seorang pembunuh bayaran. Ia hanya dilatih menguasai ilmu bela diri oleh seorang pria yang bernama Jong-sang. Dan penyebab So-hee melakukan pembantaian massal ini berada di akhir film, karena filmnya maju mundur gitu. Singkat cerita, So-hee berhasil menghabisi satu gangster ini sampai bos terakhirnya. Walaupun sedikit kesusahan, bahkan nyaris mati, So-hee berhasil membunuh si bos gangster itu dengan mengikat lehernya dengan sebuah tali, lalu melompat ke jendela, bergantung dengan tali yang terikat ke leher si bos gangster. Setelah itu, So-hee berniat meninggalkan tempat itu, tapi saat ia baru melompat ke tanah, para polisi telah mengepungnya. Karena telah letih dan sedikit cedera, So-hee akhirnya ditangkap tanpa ada perlawanan. Setelah So-hee ditahan, beberapa petinggi NIS atau National Intelligence Service alias Badan Intelijen Korea melihat rekaman CCTV saat So-hee melakukan pembantaian. Di rekaman itu terlihat seorang pria bertopeng mencari sebuah tas berisi narkoba sesaat setelah So-hee menghabisi gangster tadi. Seorang petinggi NIS berpendapat agar So-hee dilepaskan untuk mencari siapa pria bertopeng itu. Tapi petinggi NIS yang lain yang bernama Chief Kwon berucap So-hee bisa dipergunakan alias direkrut karena kemampuan bela dirinya, dan So-hee akhirnya direkrut menjadi anggota NIS. So-hee akhirnya ditahan, ia pun dibius menggunakan gas beracun yang keluar dari saluran udara. Saat So-hee tak sadarkan diri, wajahnya dioperasi menjadi sedikit lebih manis dan berbeda dari sebelumnya. Lalu setelah selesai dioperasi, So-hee kembali dibius menggunakan gas. So-hee yang sadar gas beracun mulai keluar dari saluran udara, ia pun langsung pura-pura pingsan, dan kita dibawa kembali ke masa lalu So-hee saat ia menjalani pelatihan. Ia melakukan latihan pernapasan bersama anggota gangster yang lain, dan dipimpin langsung oleh Jong-sang. So-hee berhasil menahan nafas selama 6 menit, dan kemampuannya ini ia gunakan saat petugas medis dari NIS memasuki ruangan. Saat petugas masuk, So-hee langsung memukuli para petugas bertopeng itu. Ia pun mencoba kabur keluar gedung, tapi semakin ia berlari dari satu ruangan ke ruangan lain, ia melihat semua orang hanya terlihat santai ketika So-hee saling kejar-kejaran dengan petugas tadi. Seolah-olah hal tersebut sudah biasa terjadi di gedung itu. Lalu karena terpojok, So-hee mengancam seorang petugas dengan menodongkan sebuah pisau. Seorang wanita yang berada di ruang make up langsung merespon dengan menunjukkan jalan keluar. Wanita ini Chief Kwon, petinggi NIS yang merekrut So-hee tadi. Ia langsung membimbing So-hee keluar gedung dan kabur dengan melompat ke bawah. Karena tak ada jalan kabur yang lain, So-hee mengikuti cara Chief Kwon kabur. Tapi saat ia melompat, tiba-tiba Chief Kwon menembak So-hee tepat di dada. Seketika So-hee pingsan dan kembali ditahan. Keren. Setelah itu, Chief Kwon menginterogasi So-hee, lebih tepatnya menenangkan So-hee yang lagi depresi dan hanya ingin membunuh. Chief Kwon menunjukkan hasil USG yang menunjukkan kalau So-hee sedang dalam keadaan hamil. Setelah melihat hasil USG itu, So-hee mulai sedikit tenang. Lalu, Chief Kwon menyuruh So-hee mempertahankan kehamilannya dengan cara mengikuti pelatihan selama 10 tahun. Dan setelah melewati 10 tahun, So-hee akan dibebaskan. Di sisi lain, seorang agen NIS selalu mengawasi So-hee dari balik kamera. Ia bernama Yun-so. Dari pertama kali So-hee ditahan di markasnya NIS, Yun-so selalu memperhatikan So-hee. Setelah beberapa waktu berlalu, So-hee mulai menjalani pelatihan dari bela diri, ibu rumah tangga, kemampuan menembak, sampai menjadi intelligence. Bahkan menjadi seorang aktris juga dipelajari di markasnya NIS. Dan sampai pada akhirnya ia melahirkan putrinya selama menjalani pelatihan di markasnya NIS. Karena telah menjadi seorang ibu, So-hee mulai menghapus sebuah tato yang ada di tubuhnya. Dan kita dibawa kembali ke masa saat So-hee membuat tato itu bersama Jong-sang. So-hee mengatakan kalau orang yang pertama kali ia sukai adalah Jong-sang yang ia panggil dengan sebutan paman. Mendengar So-hee mengungkapkan perasaannya, Jong-sang langsung mengingatkan So-hee dengan pembunuh ayahnya. Siapa yang membunuh ayahmu? So-hee langsung berubah menjadi dingin mengingat pembunuh ayahnya dan ingin mencari pembunuh itu, membunuhnya dengan tangannya sendiri. Jadi selama ini So-hee dilatih keras mempelajari bela diri untuk membalaskan dendam kematian ayahnya.
Setelah itu, Sohee melakukan pengejaran terhadap teman ayahnya. Ia yang membunuh ayahnya, Sohee. Tapi saat mengejar ke sebuah gubuk, kedatangan Sohee ternyata telah dinanti. Ia pun terjebak dan akhirnya ditangkap. Sohee mulai ditahan dan disiksa. Lalu teman ayahnya ini berkata kalau ia bukan yang membunuh ayahnya Sohee secara langsung. Ia hanya menyuruh seseorang untuk membunuh ayahnya Sohee, yang membuat Sohee benar-benar shock karena pada saat kejadian pembunuhan, Sohee melihat teman ayahnya ini berada di tempat kejadian. Saat menceritakan kronologis pembunuhan itu, tiba-tiba suara gaduh terdengar dari kandang kuda. Salah seorang dari mereka mencoba memeriksa, tapi tak lama setelah itu ia langsung tewas. Semua yang ada di sana langsung mendatangi temannya yang tewas itu. Tiba-tiba, seorang pria datang dengan melompat dari jendela. Yang datang adalah Jong-sang. Ia memantai habis semua anggota gangster yang ada di sana. Tapi saat akan membunuh teman ayahnya Sohee, Jong-sang terlibat saling tatap-tatapan beberapa saat, seakan-akan mereka saling kenal. Dan Jong-sang akhirnya tetap melepaskan tembakan yang hanya mengenai pelipis mata. Sebuah tembakan yang tak membuat mati. Kembali lagi ke markas NIS. Sohee sedang berlatih tembak-menembak dan tembakannya 100% mengenai sasaran. Lalu, setelah selesai latihan menembak itu, Sohee saling adu kecepatan merakit pistol dengan rekan setimnya yang kita sebut saja Bunga. Seketika, Sohee kembali teringat pada masa saat ia menjalani pelatihan dengan Jong-sang. Saat ia masih berusia belasan tahun, ia telah menjalani pelatihan perakitan senjata dan beradu tangkas dengan tawanan Jong-sang. Sohee dengan cepat menyelesaikan perakitan itu dan langsung menodongkan senjata. Tapi karena masih kecil, ia tak berani melepaskan tembakan. Sehingga Jong-sang langsung menembak mati tawanannya itu tepat di hadapan Sohee dan berkata, "Lain kali kalau tak ada aku, kau akan mati." Sehingga saat melakukan latihan kecepatan dengan Bunga, Sohee langsung melepaskan tembakan. Yang untungnya Bunga mengenakan rompi anti peluru saat menerima tembakan dari Sohee. Beberapa agen NIS terlihat kagum melihat kemampuan Sohee, salah satunya Yunso. Ia tak henti-hentinya memperhatikan Sohee walaupun Sohee telah memiliki anak. Lalu saat proses pengawasan itu, salah seorang rekannya Yunsu melihat buku catatannya. Di sana tertulis semua kebiasaan-kebiasaan dan hal-hal yang disukai Sohee. Dan dari sini, ketahuanlah kalau Yunsu menyukai Sohee sejak pertama kali ia direkrut. 10 tahun berlalu, Sohee akhirnya ditugaskan misi pertamanya. Dan seandainya berhasil, Sohee diizinkan pergi dan bebas menjalani kehidupan baru bersama putrinya. Lalu, Sohee mendatangi sebuah rumah. Saat ia menyelinap masuk ke kamar target yang diincar, ternyata kedatangannya telah ditunggu. Ia ditugaskan membunuh seorang gangster yang memiliki kemampuan samurai. Sohee akhirnya mulai bertarung 1 lawan 1 dengan samurai itu, menggunakan 2 buah pisau dapur yang ia bawa. Karena samurai ini terlalu banyak gaya, Sohee akhirnya lebih cepat sepersekian detik dan akhirnya berhasil membunuh bos gangster itu. Saat berhasil membunuh gangster itu, ternyata anak si gangster menyaksikan. Kita seketika dibawa kembali ke masa lalu Sohee saat ayahnya dibunuh. Sohee saat itu sedang bersembunyi di bawah kasur. Ia melihat 2 orang datang dan langsung membunuh ayahnya. Dan darahnya muncrat ke wajah Sohee saat kepala ayahnya dipukul menggunakan martil. Karena terlalu lama melamun, anak buah gangster tadi akhirnya melakukan pengejaran terhadap Sohee. Sohee dan para anggota gangster tadi terlibat kejar-kejaran. Mereka mulai saling adu pedang selagi motor masih berjalan. Sohee berhasil menghindari para gangster itu, tapi karena ugal-ugalan di jalan, Polantas langsung menghambat pergerakan Sohee dengan membentangkan mobil patrolinya di tengah jalan. Sohee yang tersudut memutuskan jumping dan mengarahkan motornya melompat dan jatuh tepat ke dalam danau. Sohee akhirnya berhasil lolos. Saat ia berada di dalam danau, kita dibawa kembali ke masa lalu saat Sohee menjalani kemah bersama ayah dan teman ayahnya tadi. Saat di perkemahan itu, ayahnya Sohee menunjukkan sebuah berlian dan ia berniat ingin memberikan berlian itu pada saat Sohee menikah. Tapi karena teman ayahnya Sohee ini bajingan, ia datang ke rumah Sohee, merampok dan membunuh ayahnya Sohee untuk mendapatkan berlian itu. Setelah membuang mayat ayahnya, temannya tadi kembali lagi dan menangkap Sohee yang masih bersembunyi di bawah kasur. Ia pun dibawa dan dijual pada seorang pria hidung belang. Tapi saat pria itu akan memakai Sohee, Jong-sang tiba-tiba datang dan membunuh pria hidung belang itu dan akhirnya menyelamatkan Sohee dan membesarkannya sampai ia tumbuh dewasa. Setelah sukses menjalani misi pertamanya, Sohee akhirnya diizinkan menjalani hidup baru layaknya orang normal. Ia diberikan identitas baru dan tinggal di sebuah apartemen. Dan kali ini ia bernama Heso. Setelah Chief Won meninggalkan Sohee, ia berpapasan dengan seorang pria dan dia adalah Yunso.
Yunso juga menyamar sebagai orang biasa yang baru pindah ke apartemen yang sama dengan Sohee. Yunso langsung membuat cerita seolah-olah ia tak sengaja bertabrakan dengan Sohee saat memasuki lift. Saat di lift itu, belum terjadi apa-apa di antara mereka. Tapi, diam-diam, Yunso memasukkan sebuah bingkai foto ke boxnya Sohee dan mulai berlagak so akrab dan mengoceh sendirian. Lalu memberikan sebuah permen pada putrinya Sohee. Sohee hanya biasa aja ketika diajak bicara, tapi lama-lama Yunso masih mengikutinya, membuat Sohee benar-benar risih dan akhirnya membentak Yunso. Tapi ternyata Yunso mengisi kamar yang bersebelahan dengan Sohee. Sohee pun malu dan akhirnya bergegas memasuki kamarnya. Saat Sohee sedang membuka kunci pintu kamar apartemennya, Yunso mencoba akrab dengan bertanya mengenai suaminya Sohee. Sohee yang berpura-pura normal mengatakan suaminya berada di luar negeri dengan nada judes dan ketus. Yunso pun mengatakan istrinya telah meninggal, membuat Sohee benar-benar merasa tak enak dan akhirnya ia memasuki kamar. Saat sibuk menyusun barang-barangnya, Sohee memesan seporsi pizza. Saat kurir mendatangi apartemennya Sohee, Yunso langsung menghentikan kurir itu dan mengambil pizza tersebut. Yunso lalu mengetuk kamar Sohee dan mengganti pizza tadi dengan sebuah makanan sehat yang bergizi untuk anaknya Sohee. Sohee yang tak terima langsung membanting pintu dan menolak makanan yang diberikan Yunso. Lalu, Sohee meminta Shifkon mencari tahu semua informasi tentang Yunso. Dan diketahuilah kalau Yunso ini seorang duda. Istrinya meninggal ketika hamil karena korban perampokan. Sebuah cerita karangan yang akhirnya sedikit meluluhkan hati Sohee. Di sisi lain, semua agen NIS yang mengawasi pergerakan Sohee tertawa konyol melihat Yunso mendekatinya dan melapor pada Shifkon. Dan setelah Sohee melapor, Yunso juga melapor pada Shifkon. Sebuah kronologi PDKT yang benar-benar konyol. Lalu tiba-tiba Sohee mengetuk pintu kamarnya Yunso. Ia datang mengembalikan bingkai foto milik Yunso yang dimasukkan ke boxnya Sohee. Dan kali ini modusnya Yunso akhirnya berhasil. Saat proses pengembalian bingkai foto itu, Yunso mengarang cerita kalau mendiang istrinya berasal dari kampung halamannya Sohee, yang membuat Sohee sedikit mulai membuka pembicaraan. Dan saat akan kembali ke ruangan masing-masing, Yunso mengajak Sohee saling berkenalan. Ya kan gak mungkin gak tahu nama tetangga sendiri. Dan mulailah Sohee memperkenalkan namanya sebagai Haeso. Yunso dan Haeso. Gokil modusnya, sampai ke biodata diri. Hari demi hari berlalu, drama Korea belum terjadi di antara kedua orang ini. Tapi Yunso selalu mengikuti Sohee dengan membuat seolah-olah mereka tak sengaja bertemu. Sampai akhirnya mulai berteman dekat. Suatu ketika, Sohee pulang dalam keadaan hujan-hujan. Saat ia turun dari bus, Yunso berada di sana menunggu dan menyediakan payung untuk Sohee. Sohee benar-benar merasa canggung dan Yunso mulai menyatakan perasaannya pada Sohee. Tapi sampai situ aja. Saat berada di lift, kecanggungan terjadi di antara mereka. Terlebih lagi sebelumnya Sohee mengarang cerita kalau ia memiliki suami. Lalu untuk memecah suasana yang kaku, Sohee mengundang Yunso menghadiri acara drama yang dimainkan oleh Sohee. Ya, Sohee bekerja sebagai artis drama setelah keluar dari NIS. Beberapa hari setelah itu, Sohee melakukan pementasan dan ditonton oleh Yunso. Setelah pementasan drama itu, mereka berdua makan di sebuah restoran. Dan untuk memecah suasana, Sohee memuji dasi yang dipakai Yunso. Ya, Yunso sebelumnya telah mencari tahu warna favorit Sohee. Seketika, kita kembali dibawa ke masa lalu Sohee saat ia memberikan sebuah kado berupa dasi di hari pernikahannya dengan Jonsang, pria yang membesarkan Sohee dan ia panggil paman. Mereka menikah secara resmi dan Sohee benar-benar bahagia pada saat itu. Setelah pesta pernikahan itu, Sohee dan Jonsang berbulan madu di Seoul. Sohee benar-benar bahagia, tapi di sisi lain, Jonsang terlihat sedikit murung. Ia terlihat seolah-olah tak terlalu bahagia dengan pernikahan itu. Saat mereka berdua sedang makan malam di sebuah restoran, tiba-tiba Jonsang menerima sebuah panggilan telepon. Anak buah kepercayaannya ditangkap oleh musuhnya, yang membuat ia terpaksa harus meninggalkan Sohee di malam bulan madu mereka. Lalu, saat di hotel sendirian, Sohee mendapat sebuah panggilan telepon dari anggotanya Jonsang yang mengabarkan kalau Jonsang tewas terbunuh oleh musuhnya. Wajahnya benar-benar hancur sehingga tak bisa dikenali. Sohee benar-benar hancur. Ia pun mengamuk dan meminta anak buahnya memberitahu siapa pembunuh suaminya. Inilah penyebabnya Sohee berubah menjadi pembunuh setelah mendapati suaminya terbunuh di malam bulan madu mereka.
Sohee dan Yunso pulang bersama menggunakan taksi. Saat di perjalanan, Yunso mencoba memegang tangannya Sohee. Tapi Sohee masih memprotek dirinya dari laki-laki. Saat sampai di apartemen, Sohee akhirnya mengakui kalau suaminya telah mati. Yunso yang telah mengetahui semua kisah hidup Sohee, ia pun hanya tersenyum. Dan setelah pengakuan dari Sohee itu, mulailah mereka hehehehe di apartemennya Yunso. Saat mereka berdua sedang tersenyum berdua di sofa dan perlahan-lahan membuka kancing bajunya Sohee, tiba-tiba handphonenya Sohee berbunyi. Yunso mencoba menahan Sohee agar tak mengangkat telepon itu. Tapi Sohee memaksa, dan ternyata telepon itu adalah sebuah panggilan tugas dari Shift Kwon. Sohee akhirnya terpaksa pergi dan menitikan putrinya pada Yunso. Sohee mendatangi tempat yang ditugaskan. Di sana ia bertemu dengan rekannya Dinis yang bernama Minjo. Di sana ia ditugaskan bertemu dengan dua orang gangster dan berpura-pura sebagai wanita penghibur dan melayani mereka. Saat para gangster ini mulai mencumbui Sohee, ia langsung mengambil HP mereka dan berkata ingin pergi ke toilet. Saat di toilet, Sohee langsung menyalin data dari HP tersebut dengan tusuk konde yang ia gunakan. Tapi saat kembali dan keluar dari toilet, Minjo ternyata telah ditodong dengan pisau. Ya, aksi mereka ketahuan. Melihat nyawa Minjo terancam, Sohee langsung memberi perlawanan dengan menusuk tangan yang menodong Minjo. Tapi para gangster ini bukan pria kaleng-kaleng. Mereka benar-benar menghajar Sohee dan Minjo habis-habisan. Sohee berhasil membunuh salah seorang dari mereka. Tapi yang satunya lagi benar-benar keras, sehingga Minjo tersusuk di leher ketika mencoba menyelamatkan Sohee. Melihat pisau tertancap di leher Minjo, Sohee langsung mengamuk dan balik membalas menusuk leher si gangster tadi. Dan setelah itu, ia pun dijemput oleh Shift Kwon. Saat di mobil, Minjo masih hidup, tapi dalam kondisi sekarat. Sohee pun meminta Shift Kwon langsung ke rumah sakit, tapi ia hanya diam dan balik membentak Sohee. Dan beberapa saat setelah itu, Minjo pun akhirnya mati. Setelah itu, para petinggi NIS merencanakan pembunuhan terhadap seorang gangster yang bernama Choi Chun-mung. Tapi, ia diyakini hanya seorang bawahan dan ada yang mengendalikannya. Dan juga ia diyakini sebagai pembunuh suaminya Sohee, yang membuat para petinggi NIS sedikit curiga dengan perekrutan Sohee sebagai agen NIS. Tapi, Shift Kwon menjamin semuanya aman karena telah menugaskan Yunso mengawasi Sohee. Dan setelah mendengar semua historis tentang gangster ini, para petinggi NIS menunjuk Sohee membunuh bos si Choi Chun-mung. Di sisi lain, Sohee terbangun dari tidurnya. Saat ia bangun, ia melihat Yunso dengan hangat sedang menyuapi anaknya Sohee sarapan. Melihat Yunso yang benar-benar sayang dengan putrinya, Sohee akhirnya memberitahu pada Yunso kalau ia bukan orang yang baik. Begitu juga sebaliknya, Yunso juga berkata kalau aslinya ia bukan orang yang baik. Ya, mereka berdua akhirnya sama-sama jatuh cinta. Tapi keduanya tidak mengungkapkan identitas mereka sebenarnya, hanya sedikit clue. Dan setelah percakapan ini, mereka berdua akhirnya merencanakan pernikahan. Sohee pergi bertemu dengan Shift Kwon, memberitahukan kalau ia akan menikah. Shift Kwon mengizinkan Sohee menikah, tapi dengan syarat putrinya Sohee harus sekolah sampai SMA. Ya, secara tak langsung anaknya Sohee akan direkrut juga. Dan entah apa yang terjadi, mereka pun akhirnya resmi menikah. Saat di pelaminan, tiba-tiba Bunga mendatangi Sohee. Ia lalu memberikan sebuah panggilan telepon dari Shift Kwon. Dan lagi-lagi, Sohee diberikan tugas di hari pernikahannya. Ia ditugaskan membunuh target yang direncanakan tadi dengan sebuah sniper yang disediakan di toilet. Dan target sasaran sedang berada di gedung sebelah gedung pernikahan Sohee. Sohee mulai membidik, dan saat ia ditugaskan menembak mati pria berkacamata, seketika Sohee langsung syok. Ia melihat suaminya di gedung itu. Ya, ternyata Jonsang masih hidup. Sohee sempat tertanam beberapa saat melihat wajah Jonsang. Ia pun tetap melepaskan tembakan setelah diinstruksi oleh Shift Kwon. Tapi sayang tembakannya meleset, hanya mengenai kacamata Jonsang. Dan karena misinya ini gagal, Sohee kembali ke aula pernikahan dan melanjutkan prosesi pernikahan dengan perasaan syok dan berlinangan air mata. Saat prosesi sakral ini, kita kembali dibawa ke masa lalu Sohee saat ia mendapati suaminya terbunuh. Ia memutuskan membantai habis gangster yang membunuh suaminya, seperti yang ditampilkan di awal video tadi. Tapi ternyata kematian Jonsang memang dipalsukan. Dan setelah Sohee memasuki gedung, ia pun resmi menjadi istrinya Yunso. Setelah acara pernikahan itu, seorang pria terlihat memasuki toilet tempat Sohee melepaskan tembakan. Dan ternyata Jonsang yang memasuki toilet itu. Ia mulai memeriksa seluruh area toilet dan ditemukan bekas bedak di pinggiran kloset.
Dan setelah melihat jejak yang ditinggalkan Sohee, Jong-sang mulai mencari tahu siapa orang yang mencoba membunuhnya. Setelah itu, Sohee kembali melakukan pementasan drama, tapi ternyata di sana Jong-sang sedang menonton pertunjukannya. Karena di dalam adegan itu ada Sohee bunuh diri menggunakan pistol, ia mengarahkan pistol itu pada Jong-sang. Setelah itu barulah ia melakukan adegan bunuh diri. Setelah pementasan drama itu, Sohee pergi ngedate berdua dengan Yun-soo. Di sana, Sohee masih sering melamun mengingat kehadiran sosok Jong-sang di tengah para penonton. Lalu, Yun-soo mendapat sebuah panggilan telepon. Ia pun pergi ke toilet untuk menjawab telepon tersebut. Tapi setelah Yun-soo pergi, tiba-tiba Jong-sang mendatangi meja Sohee. Sohee mencoba berpura-pura tegar dan tak mengenali Jong-sang. Tapi yang namanya cinta tak pernah bohong. Air mata Sohee mulai berlinang melihat Jong-sang duduk tepat di hadapannya. Jong-sang mengetahui Sohee walaupun wajahnya telah dioperasi. Ketika Jong-sang berkata sarangeo, Sohee langsung memegang erat gelasnya dengan tangan menggigil. Melihat Sohee memegang gelas, Jong-sang diam-diam mengeluarkan pistolnya dari bawah meja. Tapi perlahan-lahan Sohee melepaskan gelas yang ia pegang ketika Jong-sang meminta Sohee menceritakan kembali alur cerita drama yang ia mainkan, yang sama persis dengan kisah cinta mereka. Lalu setelah pembicaraan itu, Jong-sang pergi meninggalkan Sohee. Setelah Jong-sang pergi, Sohee melepaskan emosi dan air mata yang ia tahan. Walaupun ia pembunuh, tapi Sohee masih seorang wanita. Di sisi lain, Yun-soo sedang menjawab panggilan telepon dari Sif-kwon. Tapi tanpa sepengetahuan Yun-soo, anak buah Jong-sang sedang merekam semua percakapan Yun-soo dari WC sebelah. Dan terekamlah dalam percakapan itu kalau pernikahan Sohee dan Yun-soo hanya pura-pura. Setelah itu, Yun-soo mulai mencari tahu semua latar belakang Sohee dan juga latar belakang Jong-sang sebagai target yang diincar Nis. Ia bahkan mencari teman ayahnya Sohee yang tak dibunuh Jong-sang dulu. Dan ketahuanlah kalau Jong-sang adalah suami pertamanya Sohee. Di sisi lain, Sohee menerima sebuah kiriman bunga. Di dalam bunga itu terdapat sebuah surat dan juga sebuah flash disk. Sohee diam-diam pergi ke warnet dan melihat isi flash disk itu. Dan terbongkarlah semua rahasia pernikahan pura-puranya selama ini dengan Yun-soo. Ya, isi flash disk itu rekaman suara Yun-soo yang dikirim Jong-sang. Setelah itu, bunga ditugaskan menghabisi Jong-sang sendirian ke markasnya Jong-sang dengan sebuah bom. Tapi ternyata kedatangannya telah ditunggu. Ia pun terpojok dan mulai menodongkan detonator bom yang ia pegang. Tapi Jong-sang benar-benar bukan gangster kaleng-kaleng. Ia tak gentar dan akhirnya bunga ditangkap. Sepulang dari warnet, Sohee sedang galau di jalan sendirian. Di tengah jalan, ia didatangi Sif-kwon dan akhirnya dibawa. Di sisi lain, Yun-soo pulang ke rumah dan ia menjemput putrinya Sohee yang sedang bermain di halaman. Tapi tanpa ia sadari, ternyata anak buahnya Jong-sang mengawasinya dari kejauhan. Saat ia memasuki rumah, ternyata anak buahnya Jong-sang telah menunggu. Ia pun langsung dipukul tepat di bagian rusuk dan akhirnya ditahan bersama bunga yang juga ada di ruangan itu. Sohee dibawa menggunakan mobil. Saat di perjalanan, tiba-tiba anak buah Jong-sang menyerang. Lalu Sohee akhirnya dibebaskan Jong-sang dan mereka langsung pergi menuju rumahnya Sohee. Saat di perjalanan ke rumah, tiba-tiba terjadi ledakan. Yun-soo dan putrinya Sohee terpental keluar gedung ketika ledakan terjadi. Sohee awalnya yang tak percaya pada Yun-soo, akhirnya menangis berderai air mata melihat Yun-soo tewas dalam kondisi memeluk putrinya. Tapi sayang putrinya Sohee ikut tewas dalam ledakan itu. Setelah itu, Sohee langsung mendatangi markas Nis. Ia langsung mencari Sif-kwon dan menodongkan senjata. Sohee merasa Sif-kwon yang merencanakan pembunuhan terhadap putrinya dan Yun-soo. Tapi, Sif-kwon langsung menunjukkan sebuah rekaman CCTV. Di dalam rekaman itu, terlihat Yun-soo mencoba mempertahankan nyawa putrinya dengan berkata kalau anak itu adalah anak kandungnya Jong-sang. Tapi Jong-sang memang berniat membunuh mereka berdua. Lalu, Yun-soo akhirnya pingsan setelah kepalanya dipukul ketika bertarung 1 lawan 1. Dan bunga juga dibunuh di sana. Dan peledakan itu telah direncanakan tepat saat Sohee pulang, membuat cerita seolah-olah agen Nis atau Sif-kwon yang merencanakan pembunuhan itu. Sohee mulai mengincar Jong-sang. Ia pun mendatangi markas Jong-sang dengan menabrakkan mobilnya sampai masuk ke gedung. Lalu, Sohee perlahan-lahan mulai membantai satu persatu anak buahnya Jong-sang. Seorang janda yang mengamuk karena suaminya dibunuh oleh suaminya. Karena kehabisan peluru, beberapa anak buah Jong-sang akhirnya memilih mundur. Sohee mulai menyisir setiap ruangan dan ternyata kedatangannya telah ditunggu Jong-sang seorang diri. Tanpa ada perkelahian, mereka pun mulai saling tatap-tatapan. Dan Sohee mulai berkata, "Paman,
Kau dulu bilang kau mencintaiku. Begitu juga Jonsang, ia menjawab kalau ia masih mencintai Sohei sampai saat ini. Lalu, Jonsang mulai mengakui kalau ialah yang membunuh ayahnya Sohei. Itulah sebabnya ia memilih meninggalkan Sohei. Sohei benar-benar syok dan menggigil mendengar pengakuan dari Jonsang. Ia hanya menodongkan senjata tapi tak sanggup melepaskan tembakan. Lalu setelah itu, Jonsang mengizinkan Sohei membalaskan dendamnya. Sohei memilih membalas dendamnya dengan cara gentle. Ia memilih bertarung 1 lawan 1 dengan Jonsang menggunakan kemampuan bela diri yang ia miliki yang dilatih langsung oleh Jonsang. Murid melawan guru, istri melawan suami. Ribetlah kalau dijelasin. Sohei bertarung 1 lawan 1 sampai keluar gedung. Tapi karena polisi datang, Jonsang memilih kabur bersama pasukannya menggunakan sebuah bus. Melihat Jonsang menaiki bus, Sohei langsung mengejar. Tapi tak sengaja ia tertabrak sebuah mobil, membuat tubuhnya terpental sampai terguling-guling. Melihat bus mulai berjalan, Sohei lalu merampas mobil yang menabraknya dan melanjutkan pengejaran. Sohei mengganjal pedal gasnya dengan sebuah botol, lalu berdiri di atas kap mobil sembari memegang sebuah kampak. Saat mobilnya mendekati bus, Sohei langsung melompat dan bergantung di bus itu, dan akhirnya ia berhasil memasuki bus dan mulai membantai satu persatu pasukannya Jonsang. Setelah semuanya rata, Sohei kembali bertarung 1 lawan 1 dengan Jonsang, sampai sebuah pisau menancap tepat di bahunya Sohei. Karena tak ada cara lain lagi, Sohei memilih mengincar si sopir bus. Ia pun memotong tangan si sopir dan menabrakkan bus itu sehingga bus tersebut terbalik. Sohei dan Jonsang sama-sama tumbang akibat kecelakaan itu. Lalu perlahan-lahan Sohei bangkit lagi dan mulai berjalan mendekati Jonsang. Jonsang yang telah letih, ia pun pasrah dan siap dieksekusi oleh Sohei. Sohei sedikit gemetar ketika akan membunuh Jonsang. Ia pun mulai meneteskan air mata ketika Jonsang meminta agar ia segera membunuhnya. Lalu karena Sohei hanya menangis, Jonsang mulai mengeluarkan siulan, sebuah siulan ciri khas gengnya, dan siulan yang didengari Sohei ketika ayahnya dibunuh. Setelah mendengar siulan itu, Sohei langsung mengeksekusi Jonsang menggunakan kampak.